Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti biasa tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Shalom. Haleluya. Sekali lagi sahabat Shalom. Nah, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Nah, hari ini kita sudah dapat pembatas Alkitabnya. Jadi yang minggu lalu saya sekali lagi minta maaf kalau minggu ini baru tersedia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari boleh ambil pembatas Alkitab ini gratis. Bapak Ibu boleh ambil lebih dari satu, ambil secukupnya, selipkan di dalam Alkitab masing-masing. Kalau punya Alkitabnya ada dua, boleh ambil dua, atau boleh ambil lebih, nanti bagikan juga kepada orang lain. Sengaja di halaman belakangnya, kalau halaman depannya Bapak Ibu lihat serial khotbahnya, tetapi di halaman belakangnya adalah informasi tentang gereja kita. Jadi Bapak Ibu bisa bagikan juga ini kepada orang-orang lain, kasih tahu sama mereka supaya mereka bisa datang ke gereja, mereka bisa belajar firman Tuhan. Nah, puji Tuhannya, walaupun nanti di pengumuman gereja akan disampaikan, tetapi saya berikan kabar baik dulu bahwa hari Sabtu kemarin perdana pertama kali untuk 2026 kita selenggarakan sakramen baptisan air, dan kemarin 14 orang telah menyerahkan diri untuk dibaptis. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya pikir tidak mengapa bahwa memang perlu juga disampaikan bahwa 6 orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis kemarin berasal dari orang-orang yang bukan Kristen. Jadi artinya non-Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Saya pikir ini data yang bagus yang kedepannya akan terus kita umumkan, supaya ini menyemangati kita semua. Supaya Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, kita sama-sama memberitakan Injil kepada orang lain. Karena jangan hanya Injil disimpan dalam diri kita saja, kita mesti bagikan kepada orang lain. Dan kerennya, beda dengan salib ini, kalau saya punya salib satu, saya bagikan ini kepada orang lain, maka saya tidak punya salib lagi. Ini contoh. Tetapi bedanya Injil nggak seperti itu. Kita punya Injil, kita bagikan Injil ini, Injilnya tetap ada di dalam diri kita. Maka itu jangan pelit-pelit sama Injil. Kita bagikan Injil kepada orang lain supaya orang lain bisa kenal Tuhan Yesus Kristus. Kita mimpi supaya, dan kita targetkan, kita doakan dan kita dorong supaya 2026 tahun kelimpahan pun juga kita membawa jiwa-jiwa baru, supaya kita bisa limpahkan diri kita kepada orang lain, supaya orang lain bisa kenal Tuhan Yesus. Dan orang lain akan limpahkan diri mereka ke orang lain lagi, dan orang lain bisa kenal Tuhan Yesus. Makanya kalau prinsip metode bisnis dalam mekanismenya MLM, multi level marketing, sebetulnya itu adalah metode penginjilan Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi dari satu orang bisa jangkau dua, dari dua bisa jangkau dua lagi, dua lagi, dua dan seterusnya, jadi seperti piramida. Jadi makin lama dari satu orang Injil bisa diberitakan kemana-mana. Dan itu harapannya adalah supaya Anda dan saya sebagai jemaat GB Mawar Saron kita bisa memberitakan Injil. Oke, nah hari ini Bapak Ibu saudara-saudari kita lanjut kepada serial yang kedua. Serial yang pertama kemarin kita sudah bahas dengan tema awal yang benar. Di mana salah satu kalimat pentingnya adalah awal yang benar akan menghasilkan akhiran yang benar. Kalau kita mulainya dengan benar, pasti akhirannya dengan benar. Kalau kita mulai dengan salah, gak mungkin hasilnya akan benar. Nah, sama juga seperti hari ini. Kalau kita punya hati yang benar, pasti akhirnya akan benar. Tidak mungkin hatinya tidak benar, lalu kita harapkan akhirannya benar. Nah, maka itu ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, seri kedua sampai seri yang ke-8 nanti semua dimulai dengan yang benar, yang benar, yang benar. Hari ini kita kena urutan yang kedua, hati yang benar. Saya hadirkan beberapa data terlebih dahulu supaya Bapak Ibu saudara-saudari bisa mengikuti dan mengetahuinya. Karena saya akan gunakan metode khotbah yang berbeda-beda di setiap hari minggunya, supaya Bapak Ibu saudara-saudari bisa menyadari bahwa sekalipun metode berkhotbah itu ada pakemnya, di mana pakemnya itu sederhana, semua khotbah, semua doa, semua percakapan itu selalu mengandung 3 unsur: pembukaan, isi, penutup. Mau bikin tulisan, artikel, mau bikin skripsi, tesis, disertasi, semua mengandung 3 unsur: pendahuluan, isi, penutup. Contoh, kalau misalnya kita ditugaskan untuk kita doa makan, berarti dalam doa makan sekalipun harus ada pendahuluan. Contoh, kita muliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini.
Itu pendahuluan. Isinya, Tuhan berkati makanan ini agar kami bisa sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, boleh sisipkanlah doa. Tuhan berkati juga orang-orang yang berkekurangan supaya mereka juga bisa diberkati seperti Tuhan berkati kami saat ini. Penutupnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah itu, jangan lagi doa makan, doain presiden, wakil presiden, menteri. Menterinya didaftarin lagi semuanya. Ini doa makan, Rudolfo. Jadi doa makan. Jadi jangan, nggak perlulah doain menteri, sopnya nanti dingin. Jadi dengan kata itu contohnya. Kalau doa penutup sama, doa penutup, doa pembukaan, doa kolekte, doa misi, doa-doa lainnya sama juga. Mengandung 3 unsur. Biar ini hafal baik-baik. Apa tadi? Pendahuluan, isi, penutup. Khotbah pun juga begitu. Nah dalam kesempatan kedepannya, khususnya apalagi serial khotbah ini Januari dan Februari, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari menemukan kesempatan saya mengambil porsi waktu yang banyak untuk pendahuluannya, jangan berkata, wah khotbahnya belum mulai. Lah pendahuluan itu bagian dari khotbah. Ketika saya menyampaikan pengumuman gereja dalam khotbah pun itu juga bagian dari khotbah. Intinya adalah saya sebagai gembala tentu tidak mau buang-buang waktu dan tidak mau memperhambat Bapak Ibu untuk segera pulang. Bukan tujuannya begitu. Khotbah juga makin lama makin panjang, bukan untuk menahan Bapak Ibu lebih lama di gereja, bukan. Karena saya merasa dan saya sangat yakin bahwa khotbah di akhir zaman ini perlu khotbah pengajaran. Perlu banyak yang dikupas, perlu banyak yang diajarkan. Toh juga ini belak-belakan saja. Kan kita tidak tahu apakah seminggu ke depan kita akan jumpa lagi. Siapa tahu dalam seminggu ke depan Tuhan Yesus datang. Atau seminggu ke depan bisa saja kita meninggal dunia. Atau dalam seminggu ke depan kita bisa sakit. Atau seminggu ke depan kita berhalangan tidak bisa datang ke gereja karena tugas, karena urusan lain dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam alasan. Maka itu saya selalu berkata kepada Tuhan dalam doa pribadi saya, Tuhan, aku mau berkhotbah pada hari Minggu, khotbah dengan porsi takaran yang pas menurut bimbingan Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus. Bukan saya mau memperpanjang khotbah bertele-tele, enggak begitu. Pasti semua ada tujuannya. Toh juga Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu doakan saya juga berdoa kemarin malam sebelum tidur untuk Tuhan, besok aku khotbah 4 kali, Tuhan urapi. Pagi tadi juga bangun, Tuhan aku hari ini sudah hari Minggu, mau khotbah 4 kali, Tuhan juga urapi. Bahkan dalam 4 kali ibadah Minggu, sebelum saya maju ke depan pun saya berdoa lagi di sana. Dan saya sangat yakin penatua diaken di sebelah kiri saya pun pasti mendoakan saya juga. Nah belum lagi istri saya yang ikut ibadah kedua seperti ini pasti juga mendoakan Tuhan berkati dan urapi suami saya yang sedang berkhotbah. Ada juga mama saya, Ibu Pendeta Rina Nahuai pun ikut mendoakan Tuhan berkati anak saya yang engkau sudah pilih untuk meneruskan suami saya dalam menggembalakan jemaat yang banyak ini. Nah jadi dengan kata, belum lagi tim-tim doa ada. Nah dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau sampaikan sedikit supaya biar ada panduannya, supaya Bapak Ibu tidak terkejut. Bahkan satu waktu pun ketika bisa terjadi saya khotbahnya ngomongnya panjang tentu tentang firman Tuhan, gak taunya ditutup dengan baca firman lalu amin selesai. Nah artinya kita akan gunakan metode, karena kita tentu gereja karismatik, inilah enaknya gereja karismatik dan gereja Pentakosta. Karismatik sama Pentakosta sama, Pentakosta lebih kepada alirannya, tipenya, tapi karismatik gayanya berkarisma, sebutkanlah begitu. Jadi pendetanya pakai jas, mengikuti tren yang waktu dulu di Amerika, gerakan ini muncul di Amerika. Kemudian pendetanya boleh keluar dari mimbar, ibadahnya dibuat lebih dinamis. Jadi itulah namanya karismatik, gayanya seperti itu. Nah itu adalah gaya. Tapi kalau alirannya kita namanya Pentakosta. Di Indonesia Pentakosta masuk ke dalam rumpun Protestan. Nah jadi sama-sama saja. Nah dengan kata lain itu sedikit info supaya biar contoh hari ini, khotbah pagi hari ini atau ibadah hari ini seri kedua, izinkan saya mengambil porsi sedikit banyak di awal khotbah. Walaupun ini adalah bagian prolog, bagian pendahuluan, intro. Walaupun intro pun sudah masuk khotbah Bapak Ibu. Seperti contoh kita makan ke restoran, makanan pembuka, appetizer pun sudah dihitung makan. Appetizer itu ikut bayar Bapak Ibu. Misalnya kita makan di restoran Chinese food. Ketika makan di restoran Chinese food kita duduk, udah ada acar, udah ada kacang-kacangan. Lalu kita dihidangkan dulu tuh sambil nunggu pesan makanan sampai makanannya datang. Makanan utamanya
kacang-kacangan itu selalu ada tuh. Biasanya gitu kalau misalnya di restoran Chinese, ya tentu tertentu ya, ada kacang-kacangan. Itu pun kita bayar Bapak Ibu. Walaupun suami kita nanya, Mbak ini gratis? Mbaknya bilang gratis. Memang mulutnya bilang gratis, tapi dalam hatinya, lu bayar tahu. Tetap bayar gitu Bapak Ibu. Nah dengan kata lain, ini juga sama, khotbah pun pendahuluan sudah bagian dari khotbah. Haleluya. Nah hari ini siapkan diri baik-baik supaya kita betul-betul diberkati Tuhan. Sambut dengan amin. Amin, puji Tuhan. Nah ada data-data yang dengan cepat saja saya mau berikan kepada kita. Karena memang menurut saya ini perlu kita sikapi dan kita sadari bersama. Karena berbicara tentang topik yang kedua ini, hati yang benar, data-data ini sangat terkait dengan hati. Saya tidak bahas tentang bangsa lain, kita akan fokus kepada bangsa Indonesia. Walaupun khotbah saya pun juga disaksikan di Brunei, disaksikan juga di Malaysia, disaksikan juga di Timor Leste yang adalah negara lain. Tetapi bolehlah kita anggap kita masih rumpun Asia Tenggara yang masih mempunyai kebudayaan yang mirip-mirip. Maka itu saya pikir tetap bisa berlaku juga buat negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Dan juga kalau misalnya mau ada yang di negara barat sekalipun, pada intinya, pada prinsipnya, manusia semua sama. Nah kita fokus dulu deh kepada Indonesia. Ada beberapa data yang saya mau Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyadari atau mengetahui. Bahwa di Indonesia itu memang sudah diteliti. Bahwa Indonesia itu sebagai salah satu negara tertinggi untuk tingkat religinya. Untuk tingkat agamanya, Indonesia negara yang tinggi. Bahkan dalam salah satu survei pun dikatakan Indonesia juga sebagai negara tertinggi, 5 besar tertinggi dalam meyakini agama. Ada yang lebih tinggi lagi, tapi kalau nggak salah kita 3 besar lah begitu. Saya hanya bahas globalnya saja. Artinya negaramu dan negaraku ini Indonesia menjadi negara yang tinggi dalam menjalankan agamanya. Bahkan boleh dikatakan hampir semua orang Indonesia itu pasti berdoa setiap hari. Mau agama apapun. Nah itu gambarannya. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudari, religinya tinggi, intoleransinya juga tinggi. Ya dengan segala hormat, pendeta mesti juga menyuarakan kebenaran. Walaupun Menteri Agama kita selalu bilang, toleransinya Indonesia tinggi, toleransi Indonesia tinggi. Tapi kita semua orang lapangan, kita juga tahu kan, bahwa memang apa betul toleransinya tinggi. Kita masih mendapati bahwa kita sebagai orang Kristen di negeri ini, yang bayar pajak. Aduh Pak Gem, udah ngingetin pajak lagi, itu pusing kita awal tahun tuh. Nah jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah paradoks yang ada dalam kehidupan kita di Indonesia. Religiusnya tinggi, tetapi intoleransinya juga tinggi. Berarti kenapa bisa seperti ini? Karena saya sangat yakin buat kita di Indonesia, agama itu di bibir tapi bukan di hati. Agamanya di bibir tapi bukan di hati. Ya gue Kristen tapi gak di hati. Karena kalau agama di hati pasti kelakuannya benar. Pasti gak ada namanya perbuatan intoleransi. Agamanya hanya ada di baju tapi gak ada di hati. Ngeliat dari bajunya, agamawi banget. Tapi ternyata waktu berkelakar, bercanda-bercanda, waktu ngomong satu dengan yang lain, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari tidak sesuai dengan agamanya. Nah ternyata memang itulah paradoks yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia juga diberikan survei bahwa termasuk sebagai salah satu negara dengan kepuasan dan kebahagiaan yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Tetapi ternyata memang dengan kebahagiaan yang tinggi, orang-orang Indonesia mengaku bahagia, tetapi ternyata juga tingkat stresnya dan kecemasannya juga tinggi Bapak Ibu. Saya sangat yakin budaya kita di Indonesia memang kita punya pengertian seperti mesti bisa bedakan antara ya yang adalah ya dengan ya yang artinya tidak. Pak udah makan Pak? Sudah. Padahal belum. Kalau di negara barat nggak bisa. Sudah makan belum? Belum. Mau makan? Nggak usah. Makasih. Kalau kita udah makan belum? Sudah. Padahal belum. Mau makan nggak? Nggak. Padahal mau. Jadi kebolak-balik kan.
Beberapa kali teman-teman saya dulu ketika waktu saya masih di Amerika, lalu mereka berpacaran, khususnya yang perempuan-perempuan berpacaran dengan orang-orang bule. Lalu kemudian orang tuanya dari Indonesia lagi datang ke sana, dikenalkanlah dengan pacarnya orang bule. Lalu sebelum pacarnya yang bule itu ketemu dengan orang tuanya yang datang dari Indonesia, pacarnya udah bekali dulu. Sayang, nanti kalau ketemu sama mama dan papaku, kamu mesti bisa bedakan antara ya yang adalah ya dengan ya yang adalah tidak. Bule bingung. Bule berkata, hah? Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Mana ada ya yang artinya tidak? Buat negara-negara barat, begitu mah. Bingung mereka. Tapi coba buat kita. Bu, apa kabar bu? Baik, padahal gak baik. Nah jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah keunikan, kalau buat saya keunikan yang ada di Indonesia. Nah maka itu ini nih keadaan-keadaan seperti ini kenapa ya kok bisa ada? Akarnya adalah hati. Makanya dengan data-data ini Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terkasih, saya ingin kita kerucutkan kepada satu titik untuk kita berangkat sama-sama dalam memahami firman Tuhan, supaya tujuannya adalah Anda dan saya menjadi seperti Kristus dan tentu berjiwa misioner. Itu kan visi gereja. Nah makanya kita memang bisa mengaku bahagia, kita mengaku kita baik-baik aja kok, tapi ternyata kan sesungguhnya kita gak baik-baik kok. Nah maka itu gimana nih kita akan menghadapinya. Jadi bahagia ternyata hanya cuma di bibir, tapi bahagianya gak di hati. Bahagianya ada di bibir, tapi gak ada di pikiran. Nah gimana kita akan coba benahi keadaan seperti ini, tentu nanti dari firman Tuhan. Lalu yang ketiga sebagai contoh lagi adalah kita orang Indonesia menjunjung tinggi keluarga. Keluarga itu penting, sudah disurvei juga, keluarga itu penting di Indonesia, orang menghargai keluarga. Tetapi ternyata juga tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi. Persempit lagi tingkat perceraian buat orang-orang Kristen itu juga tinggi. Terus gimana dong Pak Pendeta? Ya ayo kita mau jawab nanti dengan firman Tuhan. Makanya berikutnya lagi deh, beberapa data lagi saya hadirkan dulu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Contoh misalnya dalam semangat di Indonesia, ini saya sentuh berbagai macam elemen. Semangat di Indonesia salah satunya adalah semangat gotong royong. Jadi itu yang menjadi gayanya hidup kita di Indonesia. Waduh kayaknya udah diajarin gotong royong. Sampai waktu kita sekolah pun lagi ujian gotong royong. Apa itu gotong royong? Nyontek. Nomor satu apa nomor satu? Gotong royong. Lagi bikin tugas pun, bikin PR, pekerjaan rumah gotong royong juga. Nah jadi tetapi di lain pihak Indonesia punya semangat gotong royong. Kenapa dulu COVID-19 Indonesia relatif baik, Indonesia bisa melewati itu dengan baik? Kenapa? Karena memang gotong royong Bapak Ibu. Kan kita alami kan, misalnya kita tinggal di rusun, ternyata di lantai kita ada yang kena COVID. Waduh tapi kita masih tetap bantu-bantu kan? Kita di grup WA ada yang lapor, RT atau RW memberikan laporan, lantai 4 nomor 401 kena COVID. Lalu teman-temannya 402, 403 WA Japri. Lewat jalur pribadi nanya, aku lagi mau beli sayur, kamu mau gak sekalian? Nanti aku beliin, aku taruh di depan pintu kamu ya. Nanti kalau udah aku taruh depan pintu kamu, aku WA. Atau seperti di rumah-rumah, waktu COVID-19 lockdown kita juga bilang, waduh tetangga depan kena COVID. Kita WA, kita tanya, Bu mau nitip apa enggak? Pak mau nitip apa enggak? Kita gantung di pagar ya. Tuh, jadi gotong royong bagus. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, empatinya buat orang-orang Indonesia menurun. Jadi itu loh keadaannya. Nah coba deh kalau ingin merasakan empati, naik LRT. Coba ngantri-ngantri. Apakah ada empatinya? Nah jadi dengan kata lain itulah paradoks yang ada di negara kita. Gotong royong dibanggakan tetapi empati menurun. Nilai luhur diwariskan, memang kita wariskan ke anak-anak kita. Nah harus nolong orang ya. Tetapi ternyata kita pun juga sebagai orang tua mempraktekkan nir empati. Empatinya gak ada. Tuh. Nah makanya dalam keadaan seperti ini ada dalam hari-hari kita. Mayoritas beragama, korupsinya tinggi. Ketidakjujurannya tinggi. Wah ini kan lebih seru lagi kan. Bicara korupsi bukan hanya di level pemerintahan saja loh Bapak Ibu. Tapi di level-level manapun juga ada korupsi. Apa itu korupsi? Di kantor. Bisa robah bon, bisa kerja gak sungguh-sungguh, kerja gak serius. Bahkan dalam keluarga pun bisa korupsi menurut saya. Apa itu korupsi?
Waktu saya harus menjalankan tugas saya sebagai suami, tapi saya lebih banyak medsos. Berarti saya sedang mengkorupsi tugas peran saya sebagai suami kepada istri saya. Waktu istri lebih sibuk nyari diskon 1.1 daripada ngurus suami, ngurus anak-anak, anak-anak juga begitu, main game terus, gak ngurus orang tua. Maka bagi saya ini pun juga bagian dari korupsi, perannya sebagai anak, perannya sebagai suami, perannya sebagai istri. Tuh. Nah jadi sama juga begitu. Gimana Pak Pendeta kalau di gereja? Apakah kalau jemaat lagi begini korupsi? Apa tuh? Bukan urapan Roh Kudus penuh, bukan. Tidur, ya udahlah kita anggap saja itu lagi kecapean, nggak apa-apa. Anggap saja lagi sejuk, hari ini sejuk banget Bapak Ibu. Jadi dari pagi aku khotbah tadi pun kedinginan. Jadi puji Tuhan. Jadi biar hari ini khotbahnya panas-panas ya, biar anget. Nah jadi ini hanya contoh. Mayoritas beragama, korupsinya tinggi, ketidakjujuran tinggi. Dan ini saya tantang ke diri saya sendiri. Saya sebagai pendeta pun harus jadi contoh, harus bisa memberikan sebuah teladan, menjadikan GBI Mawar Saron gereja yang baik. Supaya orang ada pengharapan kepada Tuhan. Makanya sungguh-sungguh saya jaga diri baik-baik, rumah tangga saya perhatikan, ngurus organisasi gereja pun. Waduh rapat. Bahkan Bapak Ibu sudah sadari, Februari besok saya kan genap 5 tahun, anggaplah saya 4 tahun ini. Saya boleh berkata secara terbuka, dari antara saya khotbah, dengan dibandingkan saya meeting-meeting rapat-rapat, saya lebih banyak rapat. Durasi rapat-rapat saya lebih panjang daripada durasi khotbah saya. Dan semua orang-orang pengurus yang pernah rapat sama saya pasti setuju dengan saya. Waktu saya rapat saya main handphone gak? Waktu saya rapat saya sibuk sendiri gak? Saya curahkan energi saya di situ. Ikut rapat, menyimak baik-baik. Sampai ke toilet pun kadang-kadang saya tahan-tahan. Begitu, padahal saya orangnya beseran, dikit-dikit toilet. Tapi saya tahan-tahan dulu, supaya gak terlalu sering ke toiletnya. Nah itu sebagai contoh Bapak Ibu Saudari. Nah makanya balik lagi kepada kita semua. Nah bagaimana dengan satu yang terakhir lagi, boleh lah ya, satu lagi. Orang Indonesia sangat aktif di medsos. Tapi di lain pihak, rasa kesepian meningkat. Aktif di medsos, tapi rasa kesepian meningkat. Bahkan buat kita semua ya, keluarga-keluarga yang mungkin selevel saya umurnya, 30-an, 40-an, yang sudah mulai berkeluarga, yang sudah mulai punya anak-anak kecil, anak-anak parubaya, remaja. Dampaknya adalah kita punya orang tua, kakek nenek dari anak-anak kita. Orang tua kita dan mertua kita. Ternyata memang sekarang ketika dilakukan penelitian atau penyelidikan di lapangan, ternyata yang berjuang untuk mengendalikan screen time, screen itu artinya layar, time itu waktu, pengendalian untuk menggunakan gadget, dalam bahasa Inggrisnya screen time, itu ternyata tantangan di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya buat anak-anak muda saja. Bukan buat hanya anak-anak kecil saja. Tetapi screen time sekarang pun buat orang-orang tua lansia. Yang sudah pensiun, yang sudah gak kerja lagi. Wah itu handphonean terus, ngeliatin video terus. Ternyata screen time itu bukan cuma buat anak kecil saja, tapi orang tua kita loh. Buat teman-teman yang seumuran sama saya, rekan-rekan, saudara-saudari yang seumuran sama saya nih. Orang-orang tua tuh screen time-nya pun perlu dikendalikan. Karena kalau enggak, handphone terus dilihat. Tinggal udah pulsanya habis, nanya ke anak, nak kenapa ya handphone mama atau handphone papa kok gak jalan lagi? Pas dicek, pulsanya habis. Isi lagi pulsanya, waduh nontonin terus. Makanya kalau satu grup WhatsApp sama orang tua harap maklum ya. Selamat pagi aja pakai foto. Ucapkan selamat pagi, pakai foto. Yang lebih seru lagi, ucapkan selamat pagi pakai video. Videonya 10 menit lagi. Udah 10 menit, wah apa gitu kita nonton, ini maksudnya apa ya. Pas terakhirnya udah 10 menit kita nonton, hanya mau ucapkan selamat pagi. Nah itulah keadaannya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudari dengan melihat seperti ini, terus gimana dong Pak Gembala? Ada gak solusinya? Ada dong. Dari mana? Dari buku yang ajaib ini. Boleh gak tepuk tangan dulu deh buat Alkitab kita deh. Nah makanya hari ini saya walaupun ambil banyak,
pembahasan di pendahuluan khotbah, tapi ini juga bagian dari khotbah Bapak Ibu. Supaya biar kita semua jemaat terkasih tahu betapa pentingnya dan betapa urgennya tema khotbah hari ini buat kita semua. Supaya biar kita tahu bahwa kebutuhan kita ini untuk topik ini nggak main-main. Termasuk juga buat diri saya, hati yang benar. Kalau kita melihat semua judul ini, serial khotbah kita Januari Februari dengan kata kata sifatnya adalah yang benar, yang benar, yang benar, yang benar. Minggu kemarin awal yang benar, hari ini hati yang benar. Kemudian minggu depan lagi iman yang benar, proses yang benar, identitas yang benar, kehidupan yang benar, keluarga yang benar, gereja yang benar. Nah itu kita bahas tuh Januari Februari. Jadi tolong ikuti semua serial khotbah ini dengan baik. Kalau ada yang ketinggalan bisa cari rekamannya di YouTube dan Facebook gereja. Semua ada di sana, puji Tuhan. Nah jadi kita akan bedah secara singkat apa yang akan kita tuju dari tema khotbah ini. Jadi kalau bicara tentang hati, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang segala sesuatu harus dimulai dari hati. Pak Pendeta, Pak Gembala, boleh enggak kita namakan dengan sebutan motivasi? Boleh. Karena semua bergantung motivasi. Kenapa kita beragama? Apa motivasi kita beragama? Mungkin kalau disurvei lebih mendetail lagi, orang Indonesia bisa berkata, ya dong biar kelihatan baik. Kalau nggak beragama, tetangga mau ngomong apa? Kalau aku nggak ke gereja, tetangga ngomong apa? Kalau aku nggak ke gereja, keluarga ngomong apa? Nah jadi itu begitu tuh. Apa motivasinya ke gereja? Apa motivasinya kita misalnya kerja? Ya dong kalau nggak kerja diomongin orang dong. Malu dong kalau kita nggak kerja. Misalnya contoh. Oke kalau misalnya kegiatan banyak lah. Jadi artinya balik kepada dasarnya apa yang menjadi motivasinya. Nah berarti tema khotbah hari ini hati yang benar boleh juga kita namakan motivasi yang benar. Haleluya. Nah maka itu kita bedah apa definisi hati menurut KBBI kita. Puji Tuhan. Ada beberapa definisi, ada 7 definisi tentang hati. Tapi kita nomor 1, 2, 3 kita skip saja. Karena itu lebih banyak bicara tentang jasmaniah. Misalnya hati adalah alat untuk apa di dalam organ dalam diri kita. Udah itu kita gak bahas. 1, 2, 3 kita skip. Tapi nomor 4, definisi kata hati adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia. Yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin. Coba katakan sama-sama batin. Batin. Jadi entah di dalam diri kita yang tidak terlihat ada sesuatu yang dinamakan hati. Hati memang adalah kalau kita boleh bilang mungkin lokasi di sini kali ya hati ya. Kalau di sini jantung misalnya. Oke, hati. Nah, ketika hati ini kita bahas, ternyata berbicara bukan hati jasmaniah ini. Ternyata di dalam diri kita itu ada satu elemen lagi di mana kita menyimpan segala perasaan batin, segala pengertian, itu kita simpan di sana. Itu nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya dalam khotbah kemarin kita sudah bahas dalam trikotomi manusia, yaitu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kelihatan, jiwa dan roh nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Misalnya kita bangun pagi nengok ke suami, kita lihat wajahnya. Kenapa lihat wajahnya? Emang belum pernah lihat wajah suami? Ya udah lihat wajah suami, tapi kita lihat wajahnya. Kenapa? Mau baca suasana hatinya. Kita masuk kantor lihat wajah bos. Ini bulan Januari bos mukanya gimana ya? Apalagi mau izin nih, mau izin kantor dulu, mau izin cuti, ngeliat wajah bos gimana ya? Padahal wajah bos gitu-gitu aja. Tetapi kenapa? Apa yang mau kita lihat? Jiwanya, moodnya lagi gimana ya? Nah jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata dalam diri kita ada sesuatu yang memang tidak kelihatan secara mata jasmani kita, tetapi bisa kita rasakan. Nah itulah jiwa tuh, menariknya ya. Lalu nomor 5 definisinya dari kata hati adalah apa yang terasa dalam batin. Bu gimana suasana hati ibu? Ya nih lagi gundah gulana. Artinya apa yang sedang dirasakan di batin kita. 6, sifat atau tabiat batin manusia. Boleh gak disebut karakter? Karakter, bolehlah kita sebut karakter. Nah jadi dengan kata lain itu adalah hati. Berikut lagi ya, tadi kan diulangi batin. Nah sekarang batin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 definisi, kita fokus kepada yang satu saja. Jadi batin adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati. Sesuatu yang menyangkut jiwa, misalnya perasaan hati dan sebagainya.
Nah itu batin tuh. Jadi ya mirip-mirip lah hati dan batin. Kemudian untuk sekedar mengingat, sebagai pengingat, karena tema khotbah ini adalah 8 asas kehidupan, 8 asas hidup berkelimpahan, maka saya ulangi sekali lagi kata asas. Coba katakan sama-sama asas. Asas. Sekali lagi, asas adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Fondasinya. Apa dasarnya? Apa fondasinya? Bapak berpendapat itu. Itu menjadi asas kita. Kemudian yang kedua, asas adalah dasar cita-cita, perkumpulan atau organisasi. Kita sebagai perkumpulan umat Kristen, Jemaat GB Mawar Saron, kita sebagai organisasi GBI Mawar Saron, apa yang menjadi dasar cita-cita kita? Nah makanya itulah asas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga hukum dasar. Satu kata lagi boleh ya, biar kita makin mantap. Karena dikatakan hati yang benar, awal yang benar, iman yang benar, dan semuanya nanti yang benar. Nah apa definisi benar? Benar adalah yang pertama, sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya. Dan kenapa ini penting? Karena saya pikir ini juga perlu dipahami. Supaya punya hati yang benar, maka apa yang menjadi benarnya? Berarti sesuai sebagaimana adanya atau sesuai sebagaimana seharusnya. Seharusnya sesuai apa? Firman Tuhan. Ini yang menjadi panduan kita Bapak Ibu. Berarti kalau mau punya hati yang benar, kalau mau punya awal yang benar, berarti harus sesuai dengan apa yang seharusnya. Seharusnya apa? Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Boleh nggak tepuk tangan dulu deh buat Alkitab kita. Nah saya mau tes deh yang bawa Alkitab, ayo angkat tangan Alkitabnya. Angkat tangan lagi, angkat Alkitabnya. Haleluya. Yang bawa Alkitab angkat kursinya. Kursinya kan ditanam. Puji Tuhan. Nah minggu depan bawa Alkitab ya. Puji Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya simpulkan saja dengan sederhana. Dasar organisasi Jemaat GB Mawar Saron yang hidup berkelimpahan adalah selalu mempunyai hati yang benar. Kalau minggu kemarin, dasar organisasi Jemaat GB Mawar Saron yang hidup berkelimpahan adalah selalu memulai dengan benar. Selalu punya awal yang benar. Hari ini selalu punya hati yang benar. Nah itu tuh hati, motivasi. Kenapa Bapak beli baju model ini? Kenapa Ibu potong rambutnya model begini? Kenapa Dek kamu kok pilih kuliahnya jurusan ini? Kenapa kamu mau tinggal di daerah sini? Kenapa kamu beli mobil tipe ini? Kenapa kamu kok beli motor tipe itu? Ada banyak lah yang kita bisa tanya. Pada ujungnya semua balik dari hati. Nah jadi makanya kita akan seragamkan bagaimana kita dalam organisasi Jemaat GB Mawar Saron agar hidup kita berkelimpahan. Gimana cara punya hatinya? Nah maka itu saya berikan subtema untuk khotbah hari ini adalah 2 model hati yang benar agar hidup berkelimpahan sebagai Jemaat GBI Mawar Saron. Walaupun ini ditayangkan di online, ditayangkan juga di tempat-tempat lain, tetapi tentu khotbah hari ini karena ini ibadah untuk GBI Mawar Saron, tentu harapannya adalah kita semua sebagai jemaat GBI Mawar Saron punya dasar hidup yang benar, yang keduanya adalah hati yang benar. Puji Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan penuh sukacita, dengan bangga, dengan tidak ditahan-tahan lagi, saya mau ajak kita semua buka ayat firman Tuhan yang selama ini saya nanti-nantikan untuk bisa dikhotbahkan, yaitu adalah 1 Korintus 14. Kita akan baca ayatnya panjang, ayat 1 sampai 25. Oke, mari kita bagi berdiri. Boleh baca panjang-panjang sekali-sekali ya, karena ini keren, 25 ayat. Bapak Ibu Saudara-saudari akan diberkati Tuhan oleh 25 ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25, bekal sebentar dulu. Ayat ini akan bicara tentang bahasa roh. Tetapi kita hanya sedikit saja nyinggung bahasa roh. Kita akan selidiki motivasi jemaat Korintus berbahasa roh. Karena kita akan punya hati yang benar. Kita mau belajar dari mereka. Haleluya. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25. Saya baca yang pertama, Bapak Ibu yang kedua. Nanti ayat 25 kita baca sama-sama. Baca dengan suara mantap ya. Gaji masih aman kan? Kulkas masih aman Ibu-ibu? Aman ya, bacanya dengan suara mantap ya. Sekali lagi 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25. Judul perikop TB1 terjemahan baru 1 bahasa Indonesia. Kita belum ke TB2 dulu, baca TB1. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Silakan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia,
tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengaminkan mengucapkan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Haleluya, bersama-sama segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari, boleh duduk kembali, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Ayat yang panjang 25 ayat ini tapi berbobot semuanya. Ini menolong kita semua supaya kita minimal ngerti tentang bahasa roh. Saya sudah pernah bahas dalam beberapa minggu kemarin tentang bahasa roh, dan hari ini saya hanya menyentuh sedikit saja sebagai pengulangan.
Tetapi yang akan saya pergunakan adalah lensa mikroskop yang lebih kecil lagi. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Kurang lebih surat Korintus ini diberikan kepada jemaat Korintus pada tahun 55 sampai 56 Masehi. Berarti kurang lebih 23 sampai 24 tahun pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lebih detail mengingatnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga tahun 33 kurang lebih. Tuhan Yesus juga disalibkan pada tahun 33 kurang lebih tahun 33-nya. Maka itu di tahun yang sama itu tahun 33 Injil menyebar kemana-mana. Paulus juga di tahun yang sama terpanggil menjadi penginjil. Dia berubah menjadi pengikut Tuhan Yesus dan pemberita Tuhan Yesus. Maka akhirnya 23-24 tahun berikutnya sesudah dia berkunjung ke kota Korintus, dia tuliskan surat 1 Korintus. Jadi surat 1 Korintus itu dituliskan atau terbit 23 sampai 24 tahun pasca Tuhan Yesus ada di dunia ini. Kemudian menariknya, ketika Paulus sedang berjalan dalam perjalanan misinya yang ketiga, itu tercatat dalam Kisah Rasul 18 sampai 21, Paulus tiba di kota Efesus. Di kota Efesus dia dapat kabar. Ada surat yang dia terima, ada orang yang bawa surat. Jadi surat itu surat laporan. Tuan Petrus, jemaat yang engkau bangun dulu dengan Priscilla dan Aquila, dengan beberapa orang dalam rombongan misimu yang kedua dulu itu, ini kan di misi ketiga Paulus sudah di kota Efesus. Jadi di misi yang kedua Paulus berjalan ke Korintus sampai akhirnya jemaat dibangun di sana. Kota Korintus itu adalah kota metropolitan, kota transit, hub. Seperti contoh Singapura menjadi hub buat kita di Asia Tenggara sini. Jadi pesawat-pesawat dari Eropa itu biasanya mampir dulu ke Singapura, baru melanjutkan ke Indonesia. Indonesia punya pesawat direct itu nggak banyak kalau keluar negeri, apalagi ke Eropa. Begitu. Setahu saya yang direct cuma satu, yang Garuda cuma pergi ke Amsterdam. Saya nggak tahu tahun ini masih ada nggak. Tetapi Indonesia untuk direct ke Eropa itu hampir tidak ada. Artinya semua rata-rata mesti transit. Minimal ke Singapura atau Kuala Lumpur atau negara-negara lain. Tapi intinya adalah Korintus seperti itu Bapak Ibu. Apalagi zaman itu belum ada pesawat terbang. Kebanyakan hanya kapal laut atau jalur darat. Makanya kalau kapal laut dari Eropa mau ke Asia Kecil, kebanyakan transit di kota Korintus. Sebaliknya dari Asia Kecil mau ke Eropa, transit di kota Korintus. Jemput penumpang, loading barang, loading makanan, stok opname barang dan sebagainya, ganti kru dan seterusnya. Nah jadi kota Korintus itu kota besar, kota metropolitan. Hasilnya adalah orang-orang yang hidup di kota Korintus itu orang-orang yang multiras, multibahasa, multisuku, multiagama, multi lainnya lah. Jadi semua campur aduk di kota Korintus. Wah, suku bangsanya banyak. Akibatnya gereja Korintus pun jemaatnya modelnya begitu. Maka di kota Korintus pun juga ada pejabat-pejabat negeri menjadi jemaatnya, dan juga tentu orang-orang miskin, orang-orang tidak berpendidikan. Dan ini menjadi satu akibat yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, membuat sebuah keunikan khusus bagi jemaat Korintus. Di mana jemaatnya ada golongan atas dan ada golongan bawah. Golongan ekonomi atas, golongan ekonomi bawah. Golongan pendidikan atas, golongan pendidikan level bawah. Jadi ini campur aduk di dalam jemaat. Kalau dulu-dulu orang-orang ini ketemu di pasar, ketemu di tempat umum, ketemu di gerbang-gerbang kota, mereka ini udah beda. Oh, kita golongan kaya, kalian golongan miskin. Gak bergaul Bapak Ibu. Tetapi akhirnya menimbulkan sebuah keunikan ketika ternyata mereka percaya Tuhan Yesus dan mereka bergaul di dalam gereja. Sebagai contoh mungkin aplikasi zaman sekarang misalnya. Seorang pemimpin perusahaan, orang kaya, tapi ternyata bisa melayani sebagai penerima tamu. Pabriknya banyak misalnya, nggak tahu bisa menjadi kolektan. Ditambah lagi kalau dia penerima tamu di gereja, berdiri. Selamat datang Pak di GB Mawar Saron, sahabat Shalom. Ternyata dia dengan istrinya ikut bertugas di depan pintu. Ternyata jemaatnya yang pas datang salah satu yang disambut, sahabat Shalom selamat datang di GB Mawar Saron. Ternyata karyawannya. Karyawannya banyak, bos dan istrinya nggak kenal. Tapi karyawannya kenal bosnya. Dalam hati, bos saya kok jadi penerima tamu.
Lalu akhirnya lama-lama mulai minggu depan ketemu bosnya pun bosnya masih belum kenali bahwa dia karyawannya. Akhirnya mulai dia iseng. Dia nanya lagi bosnya, "Pak, sudah ada pembatas Alkitab yang baru?" "Oh belum." "Baik Pak, nih." Begitu. "Boleh nggak saya minta lagi?" "Bapak tunggu ya, saya ambilkan lagi. Tunggu sebentar ya." Dia ngerjain bosnya. Bosnya lari-lari begitu. "Wah, terima kasih ya Pak sudah menunggu. Ini pembatas Alkitab lebihnya." Tuhan Yesus memberkati. Dalam hatinya, di gereja bos yang melayani gue, di kantor, di pabrik gue yang ngelayanin bos. Itu terjadi di jemaat Korintus. Maka dengan gaya seperti itu jemaat terkasih, jemaat Korintus punya satu penyakit yang besar lah menurut saya. Punya penyakit yang besar, yaitu adalah cara menggunakan bahasa roh. Bahasa roh menjadi satu ajang pamer, satu ajang untuk menyamakan standar antar mereka. Sehingga ketika yang golongan miskin ingin menyaingi golongan yang kaya, mediumnya bahasa roh. Yang kaya ingin mempertahankan dirinya dalam posisinya sebagai kelompok yang berbeda, dia juga menunjukkan bahasa rohnya. Makanya ini menjadi satu keunikan di dalam jemaat Korintus nih Bapak Ibu. Dan akhirnya 18 bulan Paulus sudah dirikan mereka semua, dibimbing dengan baik, dibekali dengan luar biasa oleh Paulus selama 18 bulan. Akhirnya Paulus mesti meninggalkan Korintus karena memang seperti biasa orang-orang Yahudi tidak suka dengan Paulus, dengan berita Injil. Akhirnya Paulus mesti melanjutkan perjalanannya, balik lagi ke Yerusalem. Lalu dalam beberapa waktu berikutnya perjalanan misi ketiga, sampai di Efesus, dengar kabar, oh ada orang utusan dari Korintus bawa surat. Makanya Paulus nulis surat balasannya untuk dibawa balik. Tolonglah ini balasannya, kamu bawa balik ke jemaat Korintus, tolong dibacakan. Nah gambar yang pertama dulu tuh Bapak Ibu dapat gambarannya. Ini gambar yang keduanya, yang pertama dulu sebelumnya. Nah yang tengah itu tentu bukan Petrus atau bukan Paulus. Jadi ini hanya gambar ilustrasi, saya minta AI yang gambar. Saya minta AI supaya ada visualisasi saja Bapak Ibu. Jadi penggambarannya adalah ada orang yang bisa baca, karena semua jemaat belum tentu bisa baca tulis. Maka ada orang yang bacain, ini surat dari Paulus, dia bacakan semuanya. Nah ini nih gambarannya kira-kira. Nah gambar yang keduanya adalah mulai berubah Bapak Ibu saudara-saudari. Maka inilah yang menjadi masalahnya. Kalau Bapak Ibu lihat contoh gambar, kenapa saya memakai gambar ini akhirnya jadi contoh? Bapak Ibu lihat setting ruangannya. Jadi jangan bayangkan jemaat Korintus itu beribadah seperti kita di gereja begini. Jemaat Korintus itu beribadah di rumah-rumah. Kalau ada orang kaya yang menjadi pengikut Kristus, rumahnya dijadikan tempat ngumpul untuk ibadah. Atau kalau enggak misalnya mereka pakai kuburan. Kuburan kan di batu-batu di gua-gua. Mereka berkumpul di sana. Emangnya gak berkumpul di sinagog Pak Gembala? Kagak boleh sama orang Yahudi. Orang Yahudi tidak izinkan orang Kristen beribadah di sinagog. Karena mereka bilang gak boleh kalian menajiskan tempat ini. Tambah lagi Kristen itu ada suku-suku bangsa lain. Orang Yahudi gak bisa terima di sinagognya ada suku bangsa lain. Kecuali orang-orang itu mesti disunat, masuk ke agama Yahudi baru boleh diterima. Tapi ternyata gak bisa. Nah dengan kata lain mereka kumpul di dalam setting ruangan seperti itu. Nah menariknya gambar yang kedua ini sebagai contoh gambaran visualisasi. Yang terjadi adalah semua mau pamer, semua mau tunjukin diri. Pada akhirnya kalau kita lihat dengan lensa mikroskop, yang menjadi akar masalahnya sebetulnya bukan di bahasa rohnya saja, tapi di motivasi mereka berbahasa roh. Itu yang akan kita bahas. Nah makanya Bapak Ibu saudara-saudari, saya pergunakan 1 Korintus 14 ini supaya nanti kita bisa lihat bagaimana orang-orang dalam kegiatan rohani, orang-orang dalam motivasi yang kita bisa pikir kan di gereja, kan dipenuhi Roh Kudus, mereka semua kan berkata-kata kan. Kenapa apa yang salah dong? Kan mereka di gereja. Tetapi ternyata Paulus tahu apa yang menjadi masalahnya. Hati. Nah kita mau belajar Bapak Ibu saudara-saudari. Maka itu subtema judul hari ini itu cukup 2 saja akan kita hadirkan. Jadi 2 model hati yang benar agar hidup berkelimpahan sebagai jemaat GBI Mawar Saron. Bagaimana model hati kita yang benar ini? 2 modelnya. Minggu kemarin masih ingat gayanya gimana Bapak Ibu? Minggu kemarin masih ingat gayanya? Ke atas? Kan semua karena Tuhan kan? Baru ke dalam. Ya, hari ini sama juga gayanya ke dalam. Kemudian nanti keluar.
Jadi dua model hati. Hati yang terkendali ke dalam, hati yang terkendali keluar. Nanti sampai seri pertama udah begini, seri kedua begini, seri ketiga apa nanti. Sampai seri ke-8 langsung kita hadirkan SKJ, Senam Kesegaran Jasmani model GB Morsaron. Tepuk tangan dulu deh buat kita semua deh, haleluya. Puji Tuhan. Makin dingin ya, makin dingin. Di mimbar juga dingin. Tapi gak apa-apa, kita lanjut terus. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari tadi, hati yang benar selalu terkendali ke dalam. Hati yang benar supaya kita bisa tanamkan nih. Tuhan, kalau aku punya hati yang benar itu gimana ya? Terkendali ke dalam. Nanti yang kedua, terkendali keluar. Nah, gampang kan? Saya sengaja coba hadirkan yang gampang untuk diingat. Hati yang benar selalu terkendali ke dalam. Boleh baca sama-sama? Hati yang benar selalu terkendali ke dalam. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, 1 Korintus 14 yang tadi. Kejarlah kasih itu. Tuh, kejarlah kasih itu. Usahakanlah, milikilah motivasi untuk mengejar kasih. Itu hati yang benar tuh. Jadi itu terkendali ke dalam tuh. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi ngapa motivasi diri kita itu apa? Nah, apa yang menjadi motivasinya? Ulangi lagi. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Tuh, karunia-karunia roh jamak. Tidak selalu bahasa roh tok. Tidak hanya bahasa roh saja, jamak. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama, baca sama-sama, karunia apa? Bernubuat. Biar jemaat belajar, bernubuat itu modelnya apa? Gampang lagi diingatnya. Nubuatan itu ada 3 jenis. Gampang dihafalnya. Kebanyakan orang hanya fokus kepada nubuat yang jenis yang ketiga. Apa jenis ketiga? Nubuatan masa depan. Nubuatan itu ada 3 jenis. Nubuatan masa lalu, nubuatan masa sekarang, nubuatan masa depan. Karena kita orang-orang yang senang dengan penasaran akan hari esok, akan masa depan, makanya kita selalu fokusnya nubuat itu tentang masa depan. Pak Pendeta, ada gak nubuatan buat saya? Emangnya kita cenayang? Pak Pendeta, kalau aku ambil bisnis ini gimana ya? Kita gak bisa lihat masa depan Bapak Ibu. Kita hanya bisa prediksi masa depan. Pak, Bu, selama hidupnya bersih, hidupnya benar, jujur, pasti harusnya Tuhan berkati kok. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, tapi kita gak bisa lihat masa depan. Nah, jadi dengan kata lain Bapak Ibu, 3 nubuatan ini, nubuatan masa lalu, masa sekarang, masa depan. Coba katakan sama-sama, nubuatan ada 3 jenis. Nubuatan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Gampang kan dihafalnya? Contoh, biar makin paham. Nubuat itu adalah memuliakan Tuhan. Harus selalu memuliakan Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, yang dapat kreditnya Tuhan, bukan kita. Maka itu ketika bicara tentang nubuatan masa lalu, contohnya begini. Tuhan, terima kasih karyamu di atas Golgota menyelamatkan aku. Itu masa lalu. 2000 tahun yang lalu. Kok Pak Gem mirip seperti lagi memuji Tuhan ya? Ember. Emang benar. Berarti nubuat itu sama dengan memuji Tuhan dong? Sama. Berarti selama ini kita sudah bernubuat dong? Selamat, Anda sudah bernubuat. Nah, gimana yang sekarang, masa sekarang? Contoh masa sekarang. Tuhan, terima kasih Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Indonesia dilindungi Tuhan. Itu masa sekarang. Ini contoh. Begitu. Oh, berarti selama ini kita sudah bernubuat dong? Selamat, Anda sudah bernubuat. Nah, tentang masa depan. Masa depan itu gak selalu membicarakan tentang yang misteri. Seperti contoh dulu kan, seorang pendeta ngirim sama saya video waktu awal Oktober 2025 kemarin, waktu mau merayakan HUT TNI, lalu ada latihan dulu di mana bendera merah putih dibentangkan di Monas, lalu ternyata sobek. Videonya beredar, lalu ditanya ke saya, gimana menurut Pak Pendeta? Wah, karena ini pendeta yang ngasih ke pendeta, dan saya tahu, wah ini biasanya udah dikaitkan ke hal-hal yang rohani nih, hal-hal yang mistis nih. Saya sudah bayangkan, wah pasti pendeta-pendeta yang lainnya udah bilang, sambil digetar-getarkan. Ini
Ada pesan Tuhan. Harus banyak berdoa. Ya buat saya udahlah, pendeta-pendeta itu lebih banyak lah. Yang komentar hal-hal rohani. Oh ini ada pesan Tuhan apa. Saya cuma bilang begini, Pak. Kalau menurut kacamata saya, kalau bendera sebesar begini itu bisa gagal, fail, berarti yang pertama adalah vendornya mesti dipanggil dan diaudit. Saya bilang begitu. Kan harusnya udah menang tender dong, kan harusnya ditender dong. Siapa yang bikin bendera itu? Maaf, kita ngomong belak-belakan aja, tapi ini bukan mens rea Panji, siapa yang dia punya marga itu. Begitu. Saya nggak nonton dan saya putuskan saya tidak mau nonton. Karena ada kata-kata kotor di sana. Saya mau jaga bersih. Kemudian jadi potong ceritanya, saya bilang lagi yang kedua. Terus kalau memang hal seperti ini terjadi, ya audit aja. Kenapa bisa terjadi begini? Namanya vendor kalau udah berani mengambil order jahitan bendera besar begitu, kan pasti harusnya tanggung jawab dong. Kan gak mungkin ketemu pinggir jalan, bikinin bendera dong ukuran raksasa. Nah jadi itu contoh Bapak Ibu. Nah makanya yang terjadi pada zaman Korintus dulu, orang berlomba-lomba karena motivasi hatinya begitu tuh. Semua ngejar tentang bahasa roh. Makanya Paulus katakan, ingat dong bernubuat, memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dulu dong. Kira-kira 23 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu yang Tuhan mati bagi kita semua. Kalian semua sudah dibaptis. Ingat baptisan air itu aku udah ngajarin 18 bulan kata Paulus. Ingat dong, jaga motivasi hati. Paulus katakan lagi ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau dalam TB2 Alkitab kita ini terjemahan baru 2, bahasa roh sudah diganti dengan bahasa lidah, lebih keren. Biar pendeta-pendeta khusus yang karismatik, bacalah TB2. Biar tahu bagaimana memperlakukan bahasa roh. Beberapa waktu lalu kalau gak salah Natal, saya bahas tentang bahasa roh juga. Dan saya masih ingat betul, di mana saya berkata bahwa bahasa roh yang dipraktekkan oleh gereja-gereja karismatik kebanyakan salah. Ternyata kalimat itu dipotong dan klip itu beredar. Saya tidak cari sensasi. Yang tujuan saya adalah motivasi saya dengan hati yang benar, hati yang bersih adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jemaat terkasih, Anda tadi sudah baca 25 ayat dalam bahasa Indonesia. Gak usah cek Yunaninya. Perhatikan sepanjang khotbah ini saya tidak kupas bahasa Yunaninya. Dan tidak perlu, sudah cukup jelas kok. Sudah jelas kok dengan baca bahasa Indonesia. Nanti baca TB2, nanti saya akan pandu-pandu dikit. Ada beberapa TB2 yang berbedanya saya akan hadirkan. Tetapi poin pertama dulu, hati yang benar selalu terkendali ke dalam. Artinya kita bisa kendalikan nih motivasi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup berkelimpahan selalu dimulai dari pengendalian hati. Kalau mau hidup berkelimpahan, kendalikan hati. Itu kuncinya. Haleluya. Boleh gak tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus deh. Nah ayat yang ketiga lanjut lagi. Tetapi siapa yang bernubuat, tuh perhatikan baik-baik. Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Sementara mundur, saya sengaja mundur dikit. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ayat yang kedua. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Haleluya. Nah jadi hati yang terkendali adalah pengendali berkat-berkat ilahi. Nah ini kalimatnya saya putar-putar biar gampang, biar keren aja sih Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan adalah hati yang terkendali adalah pengendali berkat-berkat ilahi. Jadi hati kita mesti kita kendalikan, karena dengan mengendalikan hati, berkat-berkat ilahi akan terkendali Bapak Ibu dalam hidup kita. Kita tidak sembarangan mempraktekkan karunia-karunia roh. Kita tidak sembarangan mempraktekkan bahasa roh. Kita tidak sembarangan, bahasa roh ada dua, biar kembali diingatkan. Yang pertama adalah glosolalia dalam bahasa Yunaninya nih, keluar juga Yunaninya deh. Coba ucapkan sama-sama, glosolalia. Itu artinya bahasa roh. Tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang ngerti bahasanya. Sang pengucapnya hanya mengucapkan kepada Tuhan. Yang kedua, namanya senolalia.
Ucapkan sama-sama. Senolalia. Dari kata senos artinya baru. Berarti secara harafiah, senolalia artinya bahasa yang baru. Nah, di Alkitab menjadi bahasa lidah. Jenis yang kedua ini adalah sang pengucap tidak pernah mempelajari bahasa itu, tetapi ada orang yang mengerti bahasa itu. Ada satu suku, satu bangsa, satu pedalaman, satu kampung yang ngerti bahasa itu. Itu senolalia, bahasa lidah. Dan ternyata di sini betul Lembaga Alkitab Indonesia dalam TB2 menerjemahkan 1 Korintus 14 ini dengan bahasa lidah. Bukan bahasa roh, tapi bahasa lidah. Betul, kedua jenis ini rumpunnya masuk ke dalam bahasa roh. Jadi bahasa roh ada dua tipe. Bahasa roh itu sendiri gak ada yang ngerti satupun. Hanya Tuhan saja yang tahu. Yang ngucapkannya pun dia gak tahu, gak ngerti. Makanya Paulus bilang harus ditafsirkan. Yang kedua juga, contoh, saya bisa bahasa Inggris. Jadi waktu saya menyembah Tuhan dalam bahasa Inggris, itu bukan bahasa roh. We praise you Lord, you are the most high. Wih, Bapak Gembala lagi bahasa roh, senolalia. Bukan, saya lagi berbahasa Inggris. Atau bisa bahasa Mandarin, nyembahnya dalam bahasa Mandarin. Karena memang bisa bahasa Mandarin, berarti dia bukan sedang bersenolalia, dia lagi menyembah dalam bahasa Mandarin. Nah, kalau misalnya kita yang gak bisa bahasa, contoh apa deh misalnya, bahasa Dayak. Saya gak pernah belajar bahasa Dayak, saya gak bisa bahasa Dayak. Tapi ternyata dalam nyembah Tuhan, toto bahasa Dayaknya keluar. Nah itu senolalia. Ada yang ngerti, tapi yang ngucap tetap tidak ngerti. Sebagian orang yang dengar di ruangan itu pun juga gak ngerti, kecuali ada orang Dayak di situ. Oke, terus yang kedua, ini catatan penting. Dan orang Dayak yang tadi itu ternyata dalam ruangan itu mendengarkan kalimat senolalia dalam bahasa Batak, pasti untuk meninggikan Tuhan. Karena semua motivasi, dengar baik-baik, semua motivasi karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan Allah untuk membuat manusia dekat dengan Allah. Itu motivasinya. Bukan membuat manusia dekat dengan sesama manusia, bukan bikin manusia dekat dengan pendetanya, bukan bikin jemaat tambah takjub dengan gembalanya. Dijauhkan Tuhan Allah kiranya itu dari GB Morsaron. Anda gak boleh dekat sama saya melebihi daripada Tuhan. Anda boleh dekat sama saya, tapi Anda harus lebih dekat sama Tuhan. Anda boleh tahu nomor telepon saya, gak apa-apa. Nomor sepatu saya pun juga tahu, boleh. Kutunggu bulan Februari ulang tahun gereja dapat sepatu baru. Bercanda Bapak Ibu. Tapi tetap engkau jemaat terkasih harus lebih dekat sama Tuhan daripada dekat sama saya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, itu tuh motivasi jemaat Korintus tadi dengan dua level masyarakatnya, dua level jemaatnya. Yang kaya tetap mau jaga berbahasa roh, yang miskin gak mau kalah, juga lomba-lomba. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, gaya seperti itu, motivasi hatinya di jemaat Korintus itu gak benar. Nah makanya Paulus memberikan arahan. Jadi hati yang selalu benar, ulangi, hati yang benar selalu terkendali ke dalam. Nah cara yang pertama, hati yang tidak pikir diri sendiri. Hati kita jangan pikir diri sendiri. Yuk kita lihat ayatnya, ayat yang keempat, lanjut lagi. Ayat yang keempat dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, TB2 mengatakan siapa yang berbicara dalam bahasa lidah. Agak bergeser. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Berarti motivasi orang ini berbahasa lidah, berbahasa roh, motivasinya bangun diri sendiri. Yang penting gue keren, yang penting gue mantep, yang penting gue orang kaya mesti kelihatan tetap mantep dong. Masa ini yang miskin-miskin mau nyaingin gue? Sementara yang miskin pun juga begitu. Kita saingin dong yang kaya. Di luar sana kita gak bisa saingi. Tapi di dalam gedung gereja kita bisa saingi dengan bahasa roh. Motivasi. Nah makanya jemaat terkasih, ini yang terjadi di Korintus. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Waktu dia bernubuat dalam bahasa yang dipahami sama semua orang, Yunani contohnya, atau bahasa Romawi, bahasa Latin, dia ucapkan dalam bahasa Latin, kan semua pada ngerti, kurang keren. Tambah lagi yang misalnya miskin-miskin begitu, lu jangan pakai bahasa
Yunani, kan yang kaya-kaya ngerti. Nggak usah bahasa Romawi, yang kaya juga ngerti. Lu pakai bahasa roh. Yang Yunani juga, yang kaya-kaya juga gitu. Masa kita pakai bahasa Yunani, masa kita pakai bahasa Romawi? Sama dong dengan mereka. Motivasi. Makanya hati yang benar itu tidak pikirkan diri sendiri. Ulangi ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri adalah asas hidup berkelimpahan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari jemaat Korintus. Mereka banyak nunjuk diri dengan bahasa roh, dengan karunia roh. Haleluya. Jadi hati yang terkendali adalah hati yang tidak meninggikan diri sendiri. Masih ingat seri 1 kemarin? Awal yang benar tidak selalu dimulai dari apa yang kita miliki, tapi selalu dimulai dari apa yang Tuhan miliki. Kalau memang kita punya karunia Roh Kudus, kalau memang andai kata Tuhan memberikan karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh kepada kita, tidak kita pergunakan untuk meninggikan diri. Saya boleh berkata tanpa maksud apa-apa. Saya juga punya kosakata bahasa rohnya saya, yang saya sampai saat ini berkhotbah pun, jemaat terkasih, saya tidak tahu tipe yang mana bahasa roh saya. Apakah glosolalia, hanya Tuhan saja yang tahu, atau senolalia, ada satu suku yang paham bahasa saya itu. Saya nggak tahu. Saya terus berdoa, Tuhan berikan aku karunia untuk mengartikannya. Nah saya pun juga bingung gitu, cara mengartikannya gimana. Jujur saya pendeta yang sekolah Alkitab. Jadi kalau ditanya Pak Pendeta gimana cara mengartikannya. Ada satu pengalaman rohani yang positif waktu saya dapatkan di sekolah Alkitab saya dulu waktu di Amerika. Kan saya pernah sekolah Alkitab sekitar 3 semester, lalu akhirnya visa saya bermasalah, saya harus pulang ke Indonesia dan akhirnya lulus kuliah lanjutkan sampai di Indonesia dan dapat gelar di Indonesia. Tapi dulu dalam momen ada namanya ibadah chapel, kita juga sebutnya ibadah chapel, seminggu sekali para mahasiswa dan dosen-dosen ibadah. Yang khotbahnya dosen ganti-gantian atau ada pembicara dari kota lain ngajar seminar, lalu dia dikasih tugas khotbah juga di chapel, di pertemuan chapel kita lah. Lalu dalam pertemuan chapel itu, wah Roh Kudus bekerja dengan kuat, nyembah Tuhan dengan keren, pakai bahasa Inggris semua nyembahnya. Gak lama kemudian WL-nya, anak-anak kampus semua. Dia berkata begini, di ruangan ini ada pesan Tuhan yang mau disampaikan. Saya persilakan orang itu. Wah, kita semua buka mata. Wih, gak pernah begini nih, kita lagi ibadah nih. Semua buka mata, celingak-celingak, siapa? Ada yang maju satu. Dia maju ke atas. Lalu kemudian dia mic-nya dioper. Ini gak ada koordinasi Bapak Ibu, bukan drama. Tahu dia lagi pegang mic begitu, WL bilang ada yang Tuhan mau bicara sama kita, ada pesan yang mau disampaikan. Saya persilakan orangnya. Orangnya naik. Dia pegang mic-nya digantian. Pas ini ngomong di bahasa roh. Setahu saya itu bukan bahasa yang kita pahami. Begitu. Oh dia nyembah Tuhan. Gak lama kemudian dia artikan. Jadi Tuhan berpesan buat kita semua, bla 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 bla. Wah saya ngeliatin begitu. Wih dia yang berbahasa roh dulu, terus dia terjemahkan. Wah selesai turun. Terus kemudian ada lagi yang berikutnya lagi. Ada lagi yang pesan Tuhan, bahasa roh dulu. Lama-lama saya dengerin, kayaknya ini bahasa Korea nih. Terus akhirnya dia maju lagi, dia jelaskan. Tuhan berpesan begini. Itu satu-satunya saja tuh saya ngalamin Bapak Ibu. Waduh seru deh. Artinya apa? Bahasa rohnya tidak dieksploitasi. Maaf dengan segala hormat. Dalam pengalaman saya 2003 saya kembali ke Indonesia. Diaminkan sama petir. Alam pun ikut mengaminkan. Sampai sekarang jemaat terkasih, maaf saya belum mengalami hal seperti itu lagi. Di Indonesia sampai negara-negara lain, saya ikut conference negara-negara lain dan mereka gereja-gereja karismatik. Nggak ada tuh kayak begitu lagi. Semuanya dari awal dan bahasanya sama semua. Raba. Makin kasar lagi raba, naik gigi 4 raba lagi. Dari 2003 sampai sekarang saya nggak pernah mengalami lagi seperti yang dulu di chapel itu saya alamin. Jadi saya bertanya-tanya dalam hati saya. Dan tentu asasnya dari mana dong? Ya balik lagi kepada Alkitab kita.
Alkitab kita mengatakan apa Bapak Ibu Saudara-saudari tadi? Ulangi lagi ayat yang keempat ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi saya sangat rindu kita sebagai jemaat saling bangun jemaat satu dengan yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus deh, haleluya. Kelihatannya mau hujan ya, aku panjangin khotbah ya. Pokoknya kita mengalir aja ya. Yang kedua, hati yang pikir diri sendiri untuk aktualisasi diri. Nah, saya poin yang kedua ini B, bukan untuk tunjuk diri, tapi aktualisasi diri Bapak Ibu. Haleluya, ulangi lagi. Hati yang pikir diri sendiri untuk aktualisasi diri. Yang pertama tadi kan hati yang gak pikir diri. Jadi jangan pikir diri sendiri, pikir orang lain. Nah yang kedua, iya pikir diri sendiri. Tapi untuk apa? Aktualisasi diri. Buat nolong orang lain, buat berkati orang lain. Jadi itu tujuannya, haleluya. Ayatnya yang kelima. Aku suka, kata Paulus, boleh dong sebagai bapak rohani yang melahirkan jemaat Korintus. Dia bilang aku suka, maunya aku nih sebagai bapak rohaninya kalian. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Saya jadi ingat kata istri saya dulu. Istri saya bilang ke saya gini, ternyata kamu nyanyi suaranya bagus ya. Tetapi lebih bagus lagi kalau kamu gak nyanyi. Nah dengan kata lain, Paulus juga begitu bilang, aku suka kalau memang kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, bernubuat dong. Kurang lebih gitu. Saya jadi ingat cucian di rumah. Udahlah cucian biarin aja deh, ntar juga pulang ibadah kering lagi. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Boleh katakan sama-sama, nahlo. Kalimatnya dikatakan, sebab orang yang bernubuat, baris yang keempat, orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang yang berbahasa roh itu menafsirkannya. Makanya Paulus mau kasih tahu nih orang-orang yang kaya tadi tuh, raba. Yang miskin nggak mau kalah, dia lalala kita lele. Dia raba. Nih rebe. Jadi nggak mau kalah semua Bapak Ibu. Yang Paulus katakan sama mereka, bukan soal lomba-lombaan loh. Tapi berlombanya adalah bagaimana menjadi berkat satu dengan yang lain. Makanya Paulus katakan supaya jemaat bisa dibangun. Kalau kita masih haus untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mau puaskan orang lain? Bagaimana kalau motivasi hati kita masih lapar, gimana kita bisa kenyangkan orang lain? Makanya Paulus bilang, yang lebih berharga adalah yang bernubuat. Kenapa? Dia pakai bahasa yang dipahami sama jemaat. Kenapa? Dengan demikian jemaat dibangun. Anda berbahasa roh, mau glosolalia, mau senolalia, nggak ada yang dibangun. Kecuali kalimat terakhir, orang itu juga, orang yang sama menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Satu gambar lagi yang saya mau tampilkan. Ini adalah piramida hierarki kebutuhan manusia. Bapak Ibu mungkin udah tahu di kantor dan sebagainya ya. Dari Abraham Maslow. Ini gambar yang saya ambil dari Pinterest Bapak Ibu. Gambar paling dasar adalah urusan psikologis. Kalau kita merasakan piramida, gambarnya makin ke atas makin mengerucut, bawah paling banyak. Jadi orang manusia paling banyak ini nih. Waktu perasaan psikologisnya nih, lapar. Jadi waktu lapar, marah-marah, udah kenyang, udah tenang tuh, udah puas tuh. Hierarki kebutuhan yang paling mendasar. Tentang makan, istirahat, itu di paling dasar. Naiknya lagi rasa aman, safety. Rasa aman, kalau udah punya uang, rasa aman. Kalau sudah punya mobil, rasa aman. Kalau sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah ganti iPhone 17, rasa aman. Nah, dengan kata itu tuh di level yang kedua tuh, perasaan aman. Nah, naik lagi perasaan mencintai dan dicintai. Boleh bilang ceile. Dulu waktu belum punya pacar gundah gulana. Sekarang udah punya pacar, dia mulai merasa tenang. Wanita Samaria sampai di level yang ketiga. Dia pikir dapat cinta, itu tenang.
Ternyata gak dapat di suami pertama, sampai suami kelima dia gak dapat, sampai laki-laki yang keenam. Dia pikir udahlah gak usah kawin-kawinan resmi-resmian, udah tinggal bareng aja deh. Puji Tuhan dia ketemu dengan laki-laki yang ketujuh di sumur Yakub. Siapa nama laki-laki yang ketujuh? Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus tantang dia naik lebih tinggi. Dari love and belonging menjadi esteem, harga diri. Tuhan Yesus bilang, kamu minum air dari aku, kamu tidak akan haus lagi. Wah, dia mulai naik tuh harga dirinya tuh. Dan dia berkata, kamu kan sama aku kan kita beda orang. Kan kita gak boleh ngobrol, bahas harga diri. Kita kan gak boleh ngobrol. Aku Samaria, kamu Yahudi. Tuhan Yesus naikkan harga dirinya. Nanti akan tiba masanya. Orang gak berdoa lagi di sini atau di sana. Kalau ini dikontekskan kepada Korintus, Tuhan Yesus juga mau bilang, nanti gak ada lagi pembeda antara orang kaya dengan orang miskin. Gak ada pembeda. Harga diri. Wanita Samaria itu langsung dibilang lagi sama Tuhan Yesus, nanti akan tiba waktunya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuh, orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dinaikkan lagi jadi aktualisasi diri. Wah, menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Waduh, udah gak ada lagi beda ya Samaria Yahudi, Samaria Yerusalem, orang Samaria sama Yahudi, gak ada beda lagi. Di gereja kita juga begitu, mau orang Jawa, orang Batak, orang apapun yang beda. Cuman kalau ada orang hutan di taman doa. Siapa tahu nanti ada yang nyumbang orang hutan taruh taman doa. Sehingga kita di taman doa punya orang hutan. Tetapi intinya kita semua, haleluya, sama di mata Tuhan. Jadi dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, aktualisasi dirilah puncaknya. Nah, mari kita aktualisasikan diri, jangan hanya pikirkan diri sendiri. Jadi itu saya sangat yakin aktualisasi diri adalah proses pencapaian potensi seseorang yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Kalau kita punya mobil keren, oke, bagus, puji Tuhan. Tapi kalau kita bisa pakai mobil keren itu untuk nolong sesama, itu aktualisasi diri. Gitu Bapak Ibu. Boleh gak tepuk tangan buat Tuhan Yesus deh, haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, yang kedua, yang terakhir. Biar kata dengar terakhir enak. Hati yang benar selalu terkendali kemana tadi? Tadi kan udah ke dalam, sekarang ke luar. Jangan keluar sekarang. Masih hot banget. Maksudnya keluarnya ini adalah hati. Jadi hati yang benar selalu terkendali ke luar. Artinya keluar diri kita pun kita kendalikan. Karena kalau keluarnya gak kita kendalikan pun, gimana kita bisa jadi berkat? Gimana hatinya bisa benar? Nah makanya kita mesti kendalikan. Apa yang ke dalamnya kita kendalikan, apa yang keluarnya pun kita kendalikan. Lompat ayat 12-13. Hati yang benar itu selalu terkendali keluar. Demikian pula kamu, titik 2. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Yang kaya pengen tetap kelihatan mantap, yang miskin gak mau ketinggalan. Kamu semua memang mengejar karunia-karunia roh. Tuh kata Paulus. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Teori piramida yang tadi. Kalau cuman pengen bahasa roh, karunia roh untuk diri sendiri biar kita naik harga dirinya, kita belum aktualisasi diri, masih ada level berikutnya lagi. Level berikutnya lagi adalah membangun jemaat. Nah jadi ya saya nyimpang lagi deh buat gereja-gereja karismatik pada zaman sekarang. Semua ngejarnya bahasa roh, semua ngejarnya bahasa roh. Maaf, gereja besar ngejarnya bahasa roh, gereja kecil ngejarnya bahasa roh. Maaf ya saya ngomong belak-belakan deh. Apakah mungkin biar gereja-gereja besar berasa diri, biar kita gak disaingi nih, kita bahasa roh. Terus yang kecil juga gak mau kalah, kita juga bisa bahasa roh. Akhirnya lomba-lombaan semua. Nah kita jemaat terkasih, kalau kita berbahasa, saya berbahasa roh. Kalau kita berbahasa roh, puji Tuhan. Tapi yang mesti kita pacu lagi adalah bagaimana kita membangun jemaat. Makanya kita kendalikan yang keluar sekarang. Ayat 12-13, demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ayat 13 boleh sama-sama? Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Kenapa? Aktualisasi diri. Makanya motivasi kita itu buat orang lain.
Jadi kalau kita cuman bahasa roh, itu cuman kita mau diri sendiri. Lalu apa kalau sudah selesai bahasa roh dalam pertemuan jemaat? Bangga. Lalu pulang dari gereja bilang, wih mantap ya gereja hari ini penuh Roh Kudus ya. Kenapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang kosong dalam hati kita ini. Yang ternyata kita isi dengan sesuatu juga yang belum puncaknya. Puncaknya apa? Membangun jemaat. Tuh, makanya hati yang benar itu mesti begitu, puji Tuhan. Jadi hidup berkelimpahan jemaat terkasih selalu dimulai dari pengendalian ke dalam dan keluar. Keluarnya jadi berkat. Keluarnya jadi penghiburan. Keluarnya jadi pengingat bagi orang lain. Nah, apa bedanya nih? Ini kita lanjut dulu deh yang langkah pertamanya, hati yang pikirkan orang lain. Jadi gimana hati yang keluar itu, terkendali keluarnya gimana? Hati yang pikirkan orang lain. Ayat 16 dan 17. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Tahu definisi amin, jemaat terkasih? Bisa artinya ya, bisa artinya pasti, bisa juga artinya tentu. Pak ketemu besok ya, amin. Pasti. Bu sampai jumpa minggu depan ya, amin. Kita jumpa nanti minggu depan. Ini contoh. Setuju gak? Amin. Setuju. Boleh itu 3 arti itu. Makanya ulangi lagi. Jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Setuju? Ya tentu, pasti. Atas pengucapan syukurmu. Bukankah ia tidak tahu apa yang kamu katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain apa? Tidak dibangun olehnya. Kendalikan yang keluar tuh. Kendalikan yang keluar. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk mengendalikan diri dalam pertemuan agar semua karunia dilandasi oleh motivasi yang baik. Kita pelayanan pun harus motivasi yang baik. Saya berkhotbah pun harus motivasi yang baik. Salaman dengan Bapak Ibu pun harus motivasi yang baik. Pak Gem boleh gak foto? Saya berkata iya tentu boleh dong, gembala sama jemaatnya. Saya jaga juga fotonya dengan motivasi yang baik. Tuh, Pak Gem boleh gak doakan? Boleh dong, kan tugas gembala. Saya doakan, jaga motivasi yang baik. Saya tetap berdoa, Tuhan biar anak-anakmu ini dekat dengan Tuhan, jangan dekat dengan hamba. Hamba hanya wakil, hamba hanya sebagai penyambung antara Tuhan dengan jemaat. Seperti layaknya imam, itu aja. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali lagi seperti khotbah minggu kemarin, seri pertama. Awal yang benar tidak selalu dimulai dari apa yang kita miliki, tetapi selalu dari apa yang kita pikirkan. Motivasi. Itu hati yang benar tuh, motivasinya. Jadi sama juga, kenapa kita beli baju ini, kenapa potong rambut ini, kenapa beli mobil tipe ini, kenapa kepengen cita-cita ini, balik lagi kepada motivasi. Berarti apapun sekarang motivasi kita, apapun hati kita sekarang, tujuan puncaknya adalah aktualisasi diri. Bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus deh, haleluya. Yang terakhir dari yang terakhir, puji Tuhan. Sekarang poin 1B-nya. Hati yang dikendalikan keluar itu adalah hati yang pikirkan orang lain untuk aktualisasi Tuhan. Kalau yang pertama tadi ke dalamnya, mau kita latih diri kita untuk aktualisasi diri. Kita mau nolong orang gimana, mau jadi berkat buat orang, jadi penghiburan gimana, sumber kekuatan gimana bagi orang lain. Aktualisasi diri. Yang keduanya adalah aktualisasi Tuhan. Biar melalui hidup kita orang kenal Tuhan. Ayatnya 23, 24, 25. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, lalu masuklah orang luar. Dalam TB2, orang luar itu diganti orang biasa. Lebih spesifik. Apa bedanya Pak Gem? Bedanya adalah kalau orang biasa berarti dia adalah orang Kristen, tapi yang gak bisa berbahasa roh. Yang kaya tadi, raba. Yang miskin juga gak mau kalah, raba. Lu ngikutin aja udah, raba. Nah itu tuh yang Paulus katakan sama-sama sekarang. Jadi orang biasa, baik orang Kristen, nih ikuti baik-baik ya, ulangi lagi ya. Lalu masuklah orang biasa atau orang-orang yang tidak beriman. Jadi ada juga orang Kristen yang datang, ada juga orang yang belum beriman.
Nah contoh untuk kita di Jakarta begini, kan ya GB Morsaron kan terbuka buat semua orang. Ada orang-orang dari kota lain lagi transit ke Jakarta karena berobat, tugas, dinas, jalan-jalan, ibadah minggunya di gereja kita. Berapa banyak yang salaman sama saya cerita, Pak Pendeta, saya dari sini, saya dari situ, kota ini. Oh lagi bikin apa di Jakarta? Lagi berobat, oh lagi dinas, oh lagi jalan-jalan. Jadi kan belum tentu orang gayanya sama. Berapa banyak juga orang-orang dari Protestan, Katolik bisa ikut ibadah juga sama kita. Dan tadi kan contoh, dari 14 orang yang dibaptis Januari kemarin ini, tanggal 10 bulan 1 2026 kemarin ini, baru kemarin, 6-nya kan bukan dari Kristen. Nah jadi dengan kata lain Bapak Ibu, ini nih ayatnya nih berlaku nih. Ulangi lagi 24, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuklah orang yang biasa, orang Kristen yang dari aliran yang lain, atau juga masuk orang tidak beriman, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Kalimatnya kalau hanya baca mungkin bingung, izinkan saya menjelaskan dengan cepat. Lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa apa? Jadi gayanya kita begini Bapak Ibu, ke dalam dan keluar, bukan begini. Oke lanjut ya, 24. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuklah orang yang beriman, atau 24-nya, tetapi kalau semua bernubuat, lihat layar aja deh. Kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua. Jadi kalau semua bernubuat pakai bahasa yang dipahami, orang-orang yang masuk tadi diyakini oleh semua kalimat-kalimat itu. Yang satu ngomong terpujilah nama Tuhan. Yang satu terima kasih Tuhan sudah mati bagiku di Golgota 2000 tahun yang lalu. Yang satu lagi berkata Tuhan terima kasih dengan janjimu aku akan dapat kehidupan kekal. Nah orang-orang yang pada datang itu dengerin kalimat itu semua. Jadi denger tuh, oh begitu ya. Oh Tuhannya begitu ya. Nah akhirnya dan diselidiki oleh semua. Yang tadi berkata Tuhan terima kasih engkau mati di Golgota 2000 tahun yang lalu. Yang satu orang baru tadi, oh Tuhannya orang Kristen mati ya. Waduh berarti aku harus serahkan diriku bagi Tuhannya ini nih. Nah dia diselidiki tuh. Tuhan ada juga yang bernubuat, terima kasih Tuhan untuk dosaku yang sudah disucikan. Ada satu orang tadi tuh pemabok. Pulang sempoyongan, mabok-mabok, ngikut jaklingko. Kita mau sombong dikit udah ada halte. Mabok-mabok, belum nyampe ke haltenya, dia turun di halte GB Morsaron, dia kira di rumahnya udah. Mabok-mabok turun jaklingko, terus masuk, disambut sama sapam lagi. Selamat datang. Oh, dipikir, kerennya rumah gua ada sapam. Dikira sapam komplek rumahnya. Bro, dia masuk. Atau dia duduk di belakang, dia udah mabok-mabok mulai ibadah. Tumben kok AC gue belum nyalain di rumah, kok udah nyala ya, AC-nya dingin di gereja gitu. Dia mabok, duduk di tiduran. Gak taunya mulai siuman, semua dalam penyembahan. Satu ibu di depannya, Tuhan terima kasih dosaku sudah diampuni. Kalimat itu menyelidiki hatinya. Dan dia bisa berkata, iya ya aku orang berdosa. Nangkep Bapak Ibu Saudara-saudari? Boleh gak tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Motivasi hati. Jangan kita menjadikan gereja kita dan karunia rohani kita ini untuk ajang kita tunjuk diri. Yang terakhir adalah ajang untuk menunjuk Tuhan. Biar orang datang, orang bisa ingat Tuhan. Orang lihat kita, orang tahu seperti melihat Tuhan. Itu surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca semua orang. Jadi khotbah hari ini targetnya menolong kita semua supaya ayat 25 ini menjadi targetnya. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Apa rahasianya? Hidup yang gak benar. Gara-gara dengar orang-orang bernubuat, orang-orang menyembah Tuhan. Waduh, hidupnya berubah tuh. Dalam hatinya akan menjadi nyata. Apa yang terkandung? Yang selama ini sakit. Ternyata ada satu ibu lagi berkata, engkaulah penyembuhku. Dia lagi bergumul sakit. Dia datang ke Jakarta karena mau berobat di RSCM. Lalu gara-gara satu ibu jemaat kita berkata, engkaulah penyembuhku. Dia jadi ingat, iya ya Tuhan ya. Aku jauh-jauh ke Jakarta. Ngantri BPJS panjang-panjang. Tapi waktu ada orang bilang, engkaulah penyembuhku. Dia dapat kekuatan Bapak Ibu. Aduh keren loh. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah. Dan mengaku, baca sama-sama, sungguh
Allah ada di tengah-tengah kamu. Orang bisa pulang dan berkata, di gereja ada Tuhan, di gereja ada Tuhan. Jangan sampai bahasa roh semua, raba. Orang pulang dari gereja, aku takut ya di gereja itu ya. Jujur Bapak Ibu, sebagai pendeta, kumpul dalam sebuah ibadah yang bahasa roh semua, aku pun gak nyaman. Karena sudah paham firman Tuhan, gak nyaman. Tambah lagi pendeta, mari kita menyembah dengan bahasa roh. Aduh, gak ngerti firman. Nah jadi kita sudah bahas, balik lagi motivasi hati. Jemaat terkasih, miliki motivasi hati yang benar. Itu kunci hidup berkelimpahan. Saya tutup dengan 3 aplikasi dengan cepat. Udah tahu, banyak baca Alkitab. Coba katakan sama-sama, harus banyak baca Alkitab. Kenapa? Semakin mengenal diri sendiri. Kita baca Alkitab, kita jadi kenal diri kita sendiri loh Bapak Ibu. Kita baca nih, jadi kenal. Oh, ternyata rencana Tuhan dalam hidupku. Kita jadi kenal sama diri kita sendiri. Terus yang kedua, oh kita mesti jadi berkat buat orang lain. Kita jadi kenal orang lain. Itu gunanya baca Alkitab tuh dalam khotbah hari ini. Yang kedua, berdoa dan biasakan menyembah. Kenapa? Biar makin peka sama kebutuhan diri. Waktu kita berdoa dan nyembah. Ternyata kita makin tahu, oh aku kosongnya di mana ya. Oh ternyata aku kecewa dengan orang tua. Oh ternyata aku kecewa dengan pacar. Oh aku kecewa dengan bos di kantor. Jadi waktu kita doa, kita nyembah Tuhan, Roh Kudus bisa koreksi kita. Dan waktu kita nyembah, kita merelakan. Tuhan terima kasih. Engkau yang maha pengampun, aku juga mengampuni mereka semuanya. Kita pulih tuh Bapak Ibu tuh. Tambah lagi kita bisa pulihkan hubungan kita dengan orang lain. Walaupun yang salah dia, karena kita banyak doa dan nyembah, kita yang minta maaf sama dia. Indonesia juga masalahnya di situ. Kita nih masalah di situ. Kita yang salah, kita nggak pernah mau minta maaf. Malah kita yang lebih galak. Kita hasilkan, oh enggak, soalnya begini sih, ya karena gue begini sih, ya karena gue begini sih. Simpelnya, minta maaf aja beres. Jemaat terkasih dengarkan baik-baik. Dari pengalaman saya, meminta maaf tidak akan menurunkan derajat Anda. Enggak menurunkan derajat Anda. Percaya sama saya. Malahan sesudah permaafannya diterima, Anda akan dihormati lebih tinggi lagi. Orang itu akan bilang sama istrinya, dia pulang, Mam, itu tuh bapak yang aku selalu cerita tuh. Pas di gereja dia minta maaf loh dan aku dipeluk loh. Aku hormat loh sama bapak itu sekarang loh. Hebat ya. Tuh Bapak Ibu. Sekali lagi jemaat GB Mawar Saron, meminta maaf tidak akan menurunkan derajat kita. Enggak. Justru derajat kita makin naik. Percaya sama saya. Haleluya. Maka itu yang terakhir, rajin berpuasa. Kenapa rajin berpuasa? Agar semakin sanggup mengekang diri. Karena ini nih musuh saya yang paling besar ini nih. Yohanes Nahuai, musuh saya yang paling besar. Bukan setan, bukan. Musuh saya yang paling besar ada diri saya sendiri. Gimana saya melawan keinginan tidur dibandingkan baca Alkitab. Keinginan buka medsos daripada berdoa. Itu tuh lawan diri sendiri. Makanya banyak puasa. Dengan puasa sanggup mengekang diri sendiri untuk menjawab kebutuhan orang. Kalau kita mengekang diri sendiri, bukan diri kita lagi, tapi Kristus yang nampak dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri.